Jam piket organ itu apa? Nanti Bu Endah akan jelaskan. Yaitu pada jam lever lemah ya, yang harusnya tidur siang, nggak bisa. Kalau di dalam ilmu akupunktur ada organ padat, ada organ berungga. 5 sampai 7 pagi, usus besar kuat, ginjal lemah. Jadi bagi mereka yang mau cantik, tadi alami nih Bu ya. Alami jam-jam lambung lemah pada makan sate gitu. Ya itu yang membuat sakit karena tidak tahu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman Singani, saya Budi seperti biasa bareng Bu Endah. Hari ini kita akan dengar dari Bu Endah pengetahuan tentang jam piket organ, Bu ya. Jam piket organ itu apa? Nanti Bu Endah akan jelaskan. Tapi dari kasus-kasus yang sudah kita tayang sebelumnya, ada sudah disebut beberapa kali tentang waktu minum ramuan gitu Ibu. Jam sekian gitu Bu ya. Iya. Nah, itu kok bisa begitu sih? Kok jam sekian? Nah, penjelasannya ini. Ini sangat penting sekali Bu ya, untuk pengetahuan siapa saja, untuk bisa lebih bijaksana mungkin Bu ya disebut. Ya nggak bijaksana, maksudnya lebih disesuaikan ya, iya, sesuaikan dengan kehidupan inilah. Jadi bisa jadi seseorang sakit, siapa aja sakit karena tidak sesuai tadi Bu ya. Tidak tahu tentangan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga aja semua sehat. Amin. Apalagi kalau sudah mendengar tentang bagaimana si organ-organ kita ini memiliki waktu-waktu di mana dia lemah, di waktu-waktu di mana dia kuat, bagaimana menggunakannya. Mudah-mudahan sih ya tidak memberatkan gitu ya. Masalahnya ada yang memberatkan dan memang tidak bisa dilakukan pada zaman sekarang, yaitu pada jam lever lemah ya. Yang harusnya tidur siang, nggak bisa. Kalau nggak kerja ya belajar sekolah kayak gitu. Itu yang tidak bisa mungkin. Sama ya kebanyakan tadi nggak sarapan gitu kan. Ya jam-jam di mana lambung kuat malah nggak sarapan. Jam-jam lambung lemah pada makan sate gitu. Ya itu yang membuat sakit karena tidak tahu gitu ya. Jadi dalam ilmu akupunktur itu yang saya pelajari bahwa semua organ, ada organ, kalau di dalam ilmu akupunktur ada organ padat, ada organ berungga. Organ padat berpasangan dengan yang berungga. Nah, itu semua organ itu memiliki unsur, ada unsur kayu, ada unsur api, ada unsur tanah, logam, dan air kayak gitu ya. Kemudian juga ada waktu-waktunya, di mana dia aktif, di mana dia lemah. Juga ada dia menguasai panca indera masing-masing siapa yang memiliki tugas masing-masing. Juga emosi apa namanya? Emosi itu ya emosi penyakit, tiap organ penyakit dalam istilahnya. Kalau penyakit luar juga masing-masing punya kayak gitu. Jadi kalau kita apal dan menjiwai, bukan menjiwai ya, apal deh pokoknya apal. Oh ini levernya, oh ini jantungnya, oh ini lambungnya, oh ini apanya gitu. Ya sudah, pas jamnya itu kita ngapain kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi ini pamannya nih, kita mulai pada jam 5 pagi ya, aktivitas pertama kita semua gitu kan. Jam 5 pagi itu pas kuat-kuatnya energi dari usus besar. Tapi lemahnya ginjal. 5 pagi Bu ya. Usus besar kuat. 5-7 pagi. 5 sampai 7 pagi. Usus besar kuat, ginjal lemah. Nah, apa itu jadi bayangin coba. Apa tuh? Usus besar. Ya. Usus besar. Pada ngantri nggak ke nabung? Kamar mandi Bu. Ya. Kalau ginjal lemah tidak bisa memanage pipisnya kan, ya pada jam 5 ya, pipis pastilah, walaupun tidak pup pasti pipis, kayak gitu, ya. Jadi biasanya kalau tahajud itu kan jam 3 nih, itu kan jam paru-paru sedang kuat kayak gitu. Nah, jam paru-paru ini organ padat, organ berungganya usus besar. Jadi kalau
paru-parunya kuat, usus besar kuat. Mm-mm. Ya sudah ada dorongan ya ke belakang ya. Iya, Nah, sebelum tahajud sudah keluar semua kan, Mm-mm. sudah bersih semua kan, enak sekali. Nah, sekalian mandi kan Mm-mm. gitu. Jadi kalau dari jam 5 jam 7 Bu, harusnya itu berarti kan buang air besar. Ya, Mm-mm. jadi kalau tidak terjadi berarti ada Ada masalah. kelemahan berarti itu Bu ya. Ada masalah, Ada apakah masalah. itu kurang serat, Ya. apakah itu kelemahan ginjal, Mm-mm. apakah itu ada tekanan ya. Kadang-kadang pergi ke suatu tempat di mana dia nggak kerasan ya, nggak bisa. Ya. Ada juga dipengaruhi seperti itu. Iya. Tetapi kalau untuk biasa-biasa aja semestinya lah buang air besar juga Iya. kayak gitu. Secara otomatis alamiah Bu ya, Iya. bahwa dia itu Iya. karena dorongan usus besar yang sedang Iya, kuat. iya kayak gitu. Iya. Nah, kalau jam 5 sore ya ganti ya, terbalik ya. Iya. Ya, ginjal sedang kuat jam 5 sampai jam 7 Jam 5, jam ginjal 7 sore ginjal sedang kuat. kuat. Kalau pagi kan tadi lemah Bu ya. Lemah. Ini kalau Gantian kebalikan Bu ya. usus besar jadi lemah. Usus besar lemah. Iya gitu ya. Hmm. Jadi kalau jam 5 sore sampai jam 7 malam ginjal sedang kuat ya jangan tidur ya. Setelah asar nggak boleh tidur katanya. Iya. Katanya bikin bodoh katanya ya. Iya Bu. Ya memang tadi karena ginjal itu mempunyai tugas membuat otak, regenerasi juga, membuat si sumsum tulang, membuat rambut, membuat tulang gitu-gitu ya. Jadi kalau tidur tidak terjadilah semua apa tugas itu ya. Nah kayak gitu ya. Gitu Jadi ya. sayang, Jadi pelemahan ginjal bukan itu. Iya. Bu. Pelemahan ya. Iya kayak gitu. Iya. Kalau jam 5 7 tadi sore tadi ginjal kuat kan usus besarnya lemah ya. Iya. Nah, itu orang yang punya alergi, gatal ya kuman. Karena kulit itu punya paru-paru. Jadi kalau pas si 5 7 sore gatalnya kumat, mesti garuk-garuk kayak gitu. Itu berarti paru-parunya lemah. Itu aja. Waduh, paru-paruku lemah ini karena kulit tidak terpelihara pada waktu itu. Iya. Menyadari semua wis gitulah. Itu ya. Jadi jam 5 jam 7 sore itu ginjal kuat, terus ginjal sedang kuat Bu ya. Jangan tidur, nggak boleh tidur kan. Iya. Gitu ya. Iya Bu ya. Sekarang jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai jam 9. Sampai jam 9. Lambung kuat. Kalau lambung kuat, lambung sedang bekerja menggiling makanan. Lah kalau di orang Jawa namanya sarap. Sarap itu dialasi. Makanya harus sarapan, harus. Ada yang nggak boleh sarapan. Ada. Jadi kalau di Jawa ya disarapi itu, disarapan gitu. Ya sarapan yang bagusnya harusnya komplit dari semua gizi, ada karbohidrat, ada proteinnya, ada apa namanya? Karena dia alas Bu ya, artinya alas kegiatan ke depan Bu ya. Ya alas juga, ada juga manfaatnya setelah itu. Karena nanti sebentar ya. Jam 7, 9 belum bangun. Apa yang terjadi? Jam 8 baru bangun. Nanti nganggur kerjaan itu. Nganggur ya. Nah kalau lambungnya ini yang harusnya ada yang digerus, ada yang digiling. Ada bahan Bu ya. Ya giling. Tapi kalau nggak ada bahan yang digiling apanya? Lambungnya sendiri kan, makanya terjadi luka atau perih ya. Nah itu karena tadi tidak ada isinya kayak gitu. Oh ya, kalau sakit mah suka ditanya, udah makan belum? Juga gitu. Ya, jadi jangan tidak sarapan. Kalau jam 7 terbalik, kalau malam sampai jam 9 malam, lambung lemah. Kebalikan Bu ya? Iya, makanya lebih bagus kalau makan malam itu sebelum maghrib. Gitu. Jadi 7 9 itu lambung lemah. Makanlah makan, tetapi tidak sampai jam 8 ya. Tuh, karena nanti sebentar lagi kan tidur. Lambung ini lemah, jangan makan makanan yang memberatkan kerjanya. Berat dicerna Bu ya. Iya. Padahal kan di mana-mana jualan sate ya. Kan aneh kalau makan sate pagi Bu. Pasti malam. Ada sate ayam, sate kambing, sate opos kalau sate padang, semua kan kayak gitu. Nah, itu kan berat. Ya, padahal lambungnya sedang lemah. Nah, kalau lambung sedang lemah, apa yang dimakan memberatkan dia, kira-kira bisa terserna enggak? Iya, enggak bisa terserna. Apalagi kalau makannya jam 8 menjelang tidur. Kira-kira mau busuk enggak nanti? Membusuk kan? Pasti, Bu. Makanya jangan salahin
itu tadi ya, Mm-mm. yang asam urat tinggi, Mm-mm. kolesterol tinggi, lemak dalam darah tinggi. Ya tadi karena lambungnya sedang lemak, yang dimakan ya Iya, iya, iya. tadi ya. Sekarang kalau sudah tahu bahwa lambung lemah pada jam 7 malam ya boleh makan yang berat-berat tadi, tetapi ya mungkin tidak banyak. Mm-mm. Sehingga nanti kalau sudah jamnya tidur, jam 9, 10 tidur, ya ini sudah tersengat dengan baik Iya, kayak iya. gitu. Tapi ya tidak tiap hari Iya, ya kayak itu. gitu. Makanya kalau Pak Putu habis praktek jam 8 selesai, dia pasti sup, Mm-mm. pakai Ah, sup iya, aja, iya. sup gitu. Kalau nggak bubur aja gitu. Jadi ngerti Iya, gitulah. iya, Jadi iya. awet-awet, lambungnya awet. Nggak kalau orang Jawa di Pulau Soro ya dipaksa gitu. Mm-mm. Kerja keras gitu. Jadi khusus jam 7, jam 9 ini Bu, sepertinya apa Bu ya? Dominasinya luar biasa karena dia pencernaan Bu ya, Ya, masalahnya Bu. betul. Iya, pencernaan. Artinya seandainya teman-teman tahu nih jam 7 jam 9 lalu dipraktekkan itu Bu. Hmm, Pertama tadi malam, terus pagi pokoknya sarapan yang bagus, yang bergizi Bu ya, berarti yang lengkap. Tapi malamnya justru nggak yang berat-berat berat Bu ya. ya kayak gitu. Ya Iya. tadi ya yang mencetus kita menjadikan asam urat tinggi, kemudian tadi semua itu kan tadi dari makanan-makanan yang mengandung purin dan sebagainya Iya. yang tidak bisa terbuang dengan Iya. tuntas karena ada lagi organ yang mempunyai tugas itu tapi tidak diopeni juga nanti Iya. gitu. Jadi tidak hanya pencernaannya saja, tadi jam makannya, nah juga termasuk si organ satunya ini yang memang tidak Jam benar. berikutnya berarti Bu Ya, ya. betul. Jadi tadi ya 7-9 7-9 waktunya pagi makan, pencernaan, sarapan. lambung kuat Bu Iya. ya. Kalau malam lambung lemah. Ya. Iya. Terus kalau jam 9 sampai jam 9 sampai 11 siang Bu ya. pagi, ya Pagi. itu kerjanya pasangannya lambung, limpa. Limpa bekerja untuk mengantar sari makanan minuman tadi yang di dalam lambung itu ke seluruh sel-sel tubuh kita. Diantar sama insulin ya. Nah, pankreas yang bekerja, limpa yang bekerja, memasukkan nutrisi yang tadi. Nah, sekali Dudi minum kopi sama pisang goreng, ya sudah masukin ke situ itu pisang goreng sama kopi saja. Seger itu. Ya, makanya kalau di Jawa itu pagi itu mesti ada pecel, ada urap, ada tumpang, lah. Sayurnya ada bayam, tempe gembus apa tempe apa bacem. Ya sudah proteinnya nabati, terus bumbu kacangnya. Yang makan bergizi kan nggak harus makan mahal kan sebetulnya Bu ya. Loh, masakan bergizi itu tadi loh sayuran, protein nabati saja. Telur kayak gitu. Jadi apa ya sebetulnya mau sehat itu tidak terlalu mahal gitu. Yang penting kita ngerti komposisi makanan. Ini kayaknya kebalik deh Bu, pagi seadanya. Ya, malam. Gitu, Bu. Ya, malam baru tuh bermewah-mewah. Iya. Ya, kayak gitu ya. Kebalik, boleh Bu. Sih sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi terus kondangan gimana? Itu ya. Jadi 9-11 limpa bekerja untuk memasukkan nutrisi hasil kerja lambung tadi ke seluruh sel-sel tubuh kita. Nah, kalau ngantuk pada jam-jam sekian, banyak loh saat masuk saya ya, suka ngantuk jam-jam sekian, itu indikasi bahwa limpa kita lemah. Dia minta tolong dari seluruh energi dari semuanya, dimintain tolong sehingga yang meleret mengantuk gitu. Nah, itu tidak bisa disemangati dengan menyanyi, karena suara limpa lambung adalah menyanyi. Tuh. Dengan musik boleh, menyanyi langsung bisa, alhamdulillah gitu ya bisa, kayak gitu. Disemangati dengan nyanyi. Gitu ya. Pokoknya happy lah jam itu Bu ya. Betul. Sebisa mungkin jadi happy itu keharusan sih. Happy itu keharusan. Iya Bu. Jadi happy itu apa ya? Skalanya itu sangat luas sampai ke rezeki juga. Kalau kita menghappykan diri, ya gitu tadi. Jadi rezeki ada aja, gitu ya. Jadi energi luar biasa Bu, happy Bu ya. Buat seluruh organ kalau begitu kali Bu ya. Iya, kayak gitu ya. Nah, kalau jam 9-11 malam itu limpa lemah. Nah, harus tidur. Nah, kalau kita tidur, apalagi menjelang tidur kita mendengar musik, ya musik yang menenangkan, imunitas darah putih akan dibikin dengan maksimal.
Jadi makanya zaman dulu anak-anak jam 9 ya bubuk, gitu kan? Mm-mm. Dengar nggak kalau jam 9 bubuk gitu kan? Ya, Iya, kenapa Bu. jam 9? Bukan jam 8. Iya. Jam 9 ya bubuk gitu kan. Itu tadi pas jam-jam limpa Iya. untuk membuat imunitas. Nah, didorong lagi, dimaksimalkan lagi, disemangat lagi dengan menyanyi. Iya. Kalau ibu dulu kan bubuk-bubuk, bubuk, kan gitu ya. Iya. Dengar suaranya ibu kan tenang, ya kan, dielus-elus Nah. sambil dengerin nyanyinya, gitu kan. Nah, tapi zaman sekarang nggak tahu deh. Oh, lain lagi, Bu. Ya, jadi kalau mau ama sehat, kemudian apa ya produktif ya. Tadi sebelum tidur kita dengerin musik dulu sampai terkantuk-kantuk baru tidur. Tidurnya digelapin gitu kan, ya gitu ya. Jadi kebayang, Bu ya, tadi jam 7, jam 9 malam misalkan nih, makan berat. Jam 9, jam 11, itu kan berarti pencernaan makanan tidak dicerna maksimal. Bisa. Terus limpa lemah lagi, Bu ya. Kebayang, Bu ya, itu pola makan yang tidak sesuai dengan jam piketnya organ. Iya, terus terjadi terus menerus, Bu. Ya, ribuan hari ya. Iya, Bu ya. Ribuan hari. Pantas. Sakit. Ya itulah teman-teman nih. Sakit. Iya. Ya. Penting sekali tahu dan terima kasih sekali khususnya Bu Endah sama Singhani sih sharing tentang jam piket organ. Nah, ya, udah ya lanjut ya. Ya, Bu. 11 1. 11 1. 11 1 ini jantung kuat. Jadi 11 1 siang berarti, Bu ya. 11 sampai jam 1 jantung kuat. Jantung kuat. Nah, kalau tadi antara jam 7 sampai jam 11 itu waktu zuhur di dalam ibadah yang nggak boleh tidur. Dalam ilmu kesehatan akupunktur yang nggak boleh tidur. Klub bukan? Klub ya? Iya. Betul. Jam 11 sampai jam 1 organ jantung sedang kuat untuk memompa darah ke seluruh tubuh ya. Nah, panas-panasnya itu katanya api neraka lagi di sudut. Panas-panasnya nih ya. Nah, jantung itu sensisi terhadap panas. Jantung itu yang memanage keringat. Jadi ya kalau jam 11, setengahnya jam 12 istirahat. Wajib kerja apapun ya wajib istirahat karena jantung sedang kerja. Jangan marah-marah berantem, ya kan? Atau berpanas-panasan. Ada juga karena tidak membawa apa yang harusnya dibawa, ada anak murid yang distrap ya, distrap atau apa namanya? Distrap, Bu. Ya, disuruh lari lapangan pada jam panas gitu ya. Setidaknya dijemur dengan kaki satu, Bu, kayak bango itu. Ya, jadi kan itu jantung dalam keadaan lagi panas-panasnya, jantung lagi pada bisa fatal. Jadi meninggal juga, berhenti ya. Jadi hati-hati juga guru-guru olahraga itu jangan menggunakan jam-jam ini untuk sesuatu yang apa ya? Bertentangan gitu. Ya gitu ya. Ya, jadi teman-teman nih hati-hati jam 11 siang sampai jam 1 ini aktivitas berlebih, hati-hati, Bu ya, terutama di luar panas gitu, Bu ya. Panas. Karena potensi bisa dehidrasi kan biar yang memanage keringat. Dan kalau keringat berlebihan bisa habis keringatnya nanti karena panasnya apa namanya jantung apa ya jadi konslet gitu kan kayak gitu. Kan ada, Bu, yang diet bakar lemak, dia pakai mungkin training parasit, lari siang hari supaya keringat keluar banyak, itu artinya siang hari itu, Bu, berarti ada resiko. Ya, hati-hati boleh, Bu ya. Betul, ya. Kan semua tutup, pemainnya puskesmas ya tutup. Jam 12 tutup, jam mana tutup, nggak ada yang berani untuk praktek atau bermain-main dalam pada jam itu, nggak ada yang bermain. Semua harus istirahat. Ya, tapi kalau malam jantung lemah. Jam 11 sampai jam 1 malam. Jantung lemah. Pagi berarti, Bu ya. Jantung lemah supaya kuat minum kopi sama ngerokok, ya kan. Sekarang begitu, Bu. Nah, jantungnya kan sudah lemah. Suruh kuat, suruh kerja lagi, jol lagi. Ya makanya mati muda. Ya tadi kasihan jantungnya itu harus istirahat. Dari jam 11 harus istirahat. Jam 9, 11 saja harus tidur supaya imunitas kita. Sebisa mungkin jam itu berarti dalam keadaan tidur gitu. Ya. Sudah tidur. 9 sampai jam 1 tidur. Jam 1 oke lah dia lagi kuat-kuatnya.
satu malam itu sedang kuat-kuat, silakan bangun, terus pokoknya silakan bangun, bagus banget pokoknya sampai pagi. Karena semua aktif jam 1 itu ya. Kalau sekarang baru tidur kayaknya Bu jam 1. Ya nggak apa-apa, jam 1 siang boleh tidur ya. Kalau tadi jam 11 sampai jam 11 1 malam, jantung lemah, belum tidur, tambah ngerokok, makan berat juga kan ya, supaya nggak ngantuk, supaya kuat kan gitu. Ya tadi martabak biasanya Bu. Ya sate kambing mungkin, nasi goreng mungkin, betul. yang tersedia di luar gitu ya, yang paling enak ya, kayak gitu. Ya sudahlah, apa yang terjadi gitu. Kalau sudah tahu begini, ya dizolimi organ-organnya gitu ya. Jangan nyalahin siapa Bu ya. Sekarang kalau jam 1 sampai jam 3 sore lemah nih, mulai melemah. Itu liver kita, hati kita lemah. Ya. Habis makan ngantuk, bukan karena kekenyangan ya, karena memang levelnya lemah, memang melemah, seluruh orang manusia pasti lemah. Jadi bukan karena kekenyangan atau apa, apalagi kekenyangan gitu kan. Memang level lagi memanggil-manggil suruh tidur. Iya, jadi kalau si lever ini istirahat dalam keadaan tidur, pulas pokoknya. Itu kan dia gudangnya darah. Jadi seluruh darah masuk lagi ke gudangnya. Jadilah regenerasi selnya liver. Regenerasi sel liver. Kalau sudah di atas 20 ya. Tapi kalau anak-anak, pokoknya anak-anak sebelum sampai 20-22, pembangunan. Jadi livernya itu. Jadi kalau livernya itu anak-anak tidur siang kayak zaman dulu, di pembentukan livernya itu maksimal, prima banget, nggak gampang sakit, kayak gitu ya. Karena apa? Liver ini satu tameng atau satu organ yang menangkal semua penyebab penyakit. Penyebab penyakit itu tadi dari luar maupun dalam. Kalau penyakitnya liver ini adalah marah, jengkel, tersinggung, gitu-gitu. Ya, jadi ini bisa ditangkal kalau livernya lemah ya enggak gituan. Juga cuaca pokoknya. Nah, karena si liver ini unsurnya kayu, pohon, mudah terserang angin. Jadi kalau livernya lemah, gampang terserang angin, sakit kepala. Kayak gitulah. Jadi siapa yang sakit kepala, lihat livernya. Liver saya nggak apa-apa kok. Ya memang, tapi fungsinya gitu loh. Jadi kalau kita tahu, pokoknya ngapalin itu tadi. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau jam 1 siang livernya lemah, gantian malam, kuat. Ya. Kalau liver kita mulai kuat, jam 1 sampai jam 3, kerjanya apa tuh liver? Membersihkan racun ya. Detox Bu ya. Ya, membersihkan semua kelebihan zat yang terdalam di dalam tubuh kita, namanya kolesterol berlebihan, asam urat berlebihan, gula darah berlebihan, apakah sampah-sampah hasil metabolisme dibuangin semua. Kalau kuat, kalau nggak kuat ya seadanya. Biarin racun yang masih mandek, kayak gitu. minyak lemak darah masih mandek. Kalau ini kan yang ini bagi mereka-mereka yang memang sudah masih setengah, tidak terlalu tua. Kalau tua saya kan memang harus tidur siang. Kalau tidak terjadi tidur siang, ya tadi si liver tidak bisa memetabolisme karbohidrat. Akhirnya karbohidrat menjadi lemak. Makanya orang yang di atas 70, 60 pasti gendut. Karena tadi livernya udah nggak kuat lagi. Pasti ya, nggak bisa turun-turun lagi. Ya iya, perutnya lagi gendut. Udah bentuknya samping kayak depan kayak sama. Gitu. Itu bukan makmur Bu ya. Bukan, karena livernya udah lemah, itu dari sononya sudah. Ya teman-teman, di penjelasan kasus-kasus belakangan Ibu sering sekali menyebut tidur siang lagi. Nah ini Bu ya. Jam liver ini Bu ya. Penting banget. Gitu. Ya sudah ya, di jam 1 siang udah, jam 1 malam jam 3 sudah. Jam 3 ya, jam Bu. 3 sore sampai jam 5 sore. Ketemu jam 5 lagi Bu ya. Paru-paru nih, lemah. Nah, paru-paru ini memelihara kulit. Ya. Jadi kalau
terjadinya regenerasi kulit. Hmm. Kalau mandi lo ya, Hmm. kalau masih keringetan ya nggak mau, Hmm. kulitnya nggak mau muncul. Makanya zaman dulu perawan itu ya wajib jam 4 sudah Hmm. kinclong, Iya. mandi, pedagang. Mandi sore itu buat sling Bu ya. Iya, mandi sore jam 3.5. Terus nampak pagi ya, kalau itu sore kan memang lemah ya, itu Mandi pagi ya. maksimal. Kalau jam 3.5 pagi lah itu Iya. maksimal, lo sedang bikin kulit beneran itu. Iya, iya, Makanya iya. orang yang mandi sebelum sholat tahajud ya pasti awet muda, nggak ada Ya, keriputnya. beda Bu ya. Gitu. Nggak ada keriputnya, Dut. Hmm. Keriputnya udah apa namanya sudah regenerasi sel-selnya tadi. Apalagi kalau perempuan ya pakai krim apa gitu ya, tambah lagi kuat gitulah. Jadi bagi mereka yang mau cantik, tadi Alami nih Bu ya. alami, nggak pakai ongkos, Natural banget tuh ya. Tinggal Ya. bangun pagi mandi Bu. Ya tadi supaya kulitnya terus-menerus regenerasi, segera mandi pada jam 3 pagi. Jam 4:30 kak ya masih kebagian tuh ya, 4:30 masih kebagian. Iya. Sebelum sholat subuh mandi mamanya, atau sore cepat-cepat mandi. Tapi kan yang ngantor nggak bisa, ya kan, susah. Nah untuk supaya tetap kenceng ya, tadi dilimpah. Limpah itu menguasai daging. Iya. Jadi bagi mereka yang gimana ya, negative thinking ya, nah itu pasti gampang melorot. Gitu. Jadi memberikan yang positive thinking, yang membahagiakan diri, bisa mampu membahagiakan diri, pasti nggak gampang melorot. Kenceng terus badannya, karena limpa tetap kuat untuk memanage daging atau otot kita. Jadi mereka yang mungkin patah hati, mungkin lagi kecewa, jangan dipanjang-panjangin, jangan dipelihara itu, karena si limpa ini akan terkuras energinya, tidak bisa memanage daging. Dagingnya pasti lembek, pipinya melorot. Yang melorot-melorot itu Bu ya. Kelopak mata melorot. Nah, kelopak mata bagian atas punya limpa, bibir punya limpa, ya kan, daging-daging punya limpa. Dipelihara dengan menghappykan diri. Kalau mau cantik kan gitu doang. Ya, wis ya. Mandi pagi happy Bu ya. Ya, terus tadi udah selesai ya, terus jam 3, iya, jam 3.05 baru kuat. Iya. Sorenya Bu, jam 3 sore sampai jam 5 sore. Sore itu kan paru-paru lemah tadi. Paru-paru lemah itu biasanya tadi apanya sama, yang memelihara kulit juga, tetapi tidak semaksimal waktu dia lagi aktif ya. Ya biasanya kalau ada masalah kulit munculnya pada sore hari, di mana si paru-paru ini sedang lemah, sehingga gatal-gatal mulai kumat, penyakit-penyakit kulit melalui terasa kayak gitu. Jadi jam 3.05 pagi ini yang paling penting, bagaimana apa namanya digunakan juga. Ibadah juga dapat untung, untung awet muda, sehat tanpa batuk, karena paru-paru paru-paru itu bisa sehat kembali, nggak ada batuk, nggak ada sesek, nggak ada keriput, tuh kan enak ya kayak gitu. Allah tuh memberikan segalanya secara gratis sebetulnya kayak gitu. Jadi jam-jam ini juga sepertinya bisa jadi semacam deteksi Bu ya, ada kelemahan fungsi organ apa gitu kan Bu? Untuk diagnosa. Iya. Jam-jam ini kok ada jam segini punya keluhan tertentu berarti gitu kan. Jadi kayak saya nih ngantuk ada jam 9, ya limpa saya lemah, hati-hati kencing manis nanti. Kalau dituruti ya wes sekali-sekali boleh, tapi kalau itu menjadikan kebiasaan ibu-ibu gitu. Apa suaminya udah ngantor, anaknya bersekolah, udah beres selesai, dengerin TV langsung ketiduran, itu setiap hari. Akhirnya muncullah itu kencing manis gitu ya. Apa tadi ganjil ya. Jam 5 karena aktivitas di luar, pulang pada setelah asar, kelelahan, menjadikan kebiasaan jam 5 tidur. Ada juga begitu, anak-anak juga begitu. Sekolah akhirnya ya tadi terjadilah ginjalnya lemah. Gitu. Ya kenyataannya Bu, sekarang ini apa Bu, keadaannya jauh Bu, tidur pasti lebih cenderung begadang malam Bu, sarapan pagi cenderung seadanya. Benar-benar tidur siang kayaknya jarang Bu, jarang banget. Jadi ini sudah menyalahi kodrat
Ya iya kudrati. kodratnya Bu, Ya. organ yang seharusnya istirahat disuruh kerja, Hmm. seharusnya bekerja nggak ada kerjaan gitu. Hmm. Ya Hmm, tanda-tanda liver lemah hmm, kan dari mata turun ke hati ya, hmm, ya dari hmm, mata turun ke hmm, hati. hmm, Dibalik, hmm, kalau hati lemah hmm. munculnya di mata. Iya, iya, Jadi iya. mata berair, Hmm, mata kurang hmm, awas, mata buram, hmm, liver lemah kayak gitu. Kuku juga punya hmm, liver. Kuku sudah bentuknya sudah apa ya suka digini-ginikan gitu ya, hmm, gitu juga liver. Jadi gitu. Kalau si limpa tadi gampang sokot-sokot ya, hmm, pegel-pegel gitu. Nah, kebiasaan minum manis tadi ya hmm. setelah makan gitu kan kemarin pernah ya. Jadi kebiasaan makan habis makan terus minum teh manis Iya, gitu, iya. anget-anget gitu kan. Itu beda lagi. Jadi karena itu di enzim di dalam pencernaan itu yang tidak klop sehingga bertentangan sehingga menjadikan mereka nggak mau kerja, nggak mau dicerna, akhirnya membusuk. Iya. Terjadilah racun atau Hmm, limbah. hmm, Sehingga limbah itu mengendap di kaki. Jadi kalau hmm, kaki kecekot-cekot, hmm. nah itu berarti tadi makan dan minumnya tidak benar. Iya. Itu. Hmm. Tadi Bu, saya punya beberapa hal. Ini bahkan bisa jadi solusi penyembuhan sepertinya Bu. Bisa. Pertama bangun pagi kan Bu, Ya, bangun pagi. tidur Yang kedua awal. sarapan pagi, Ya, ya sarapan pagi. Ketiga tidur siang, ya. iya. Keempat jangan Mandi. tidur sore, Ya, ya Bu ya. Kelima jangan tidur terlalu larut Bu ya. ya. Heeh. Nah, jadi teman-teman nih, alhamdulillah Bu Endah sudah sharing tentang jam piket organ. Eh, ini sebetulnya keilmuan yang wah ini sebetulnya Bu. Sebetulnya kan enggak sih, Eh, kalau kalau ini kan bukan ilmu ya, mm, sudah kebiasaan zaman dulu sih. Kalau mm, zaman waktu saya iya, kecil sudah mm, diterapkan, harus tidur siang, mm, harus mm, sarapan, harus cepet-cepet kalau iya, mandi sore harus heeh, cepet-cepet. Kalau enggak zaman dulu ya, iya, karena anak banyak. mm, Kalau jam 5 atau setengah 5 belum mandi mm, digebukin. iya, Katanya jadi perawan tua katanya. Sampai nggak ngerti kenapa itu. Terus makan juga dalam pikiran saya mm, dulu karena ya apa namanya listriknya kiep-kiep gitu mm, ya. mm, Jadi sebelum maghrib sudah makan, mm, jam 8 sudah pada mm, tidur. Pagi-pagi udah piau-piau bangun, dia sarapan gitu. Hal-hal yang ya biasa iya, iya, sebetulnya, iya, cuman sekarang beda. iya. Kalau dulu itu sebuah kebiasaan Bu ya. Kebiasaan, nggak Heeh. aneh, nggak. Sekarang ini jadi pengetahuan yang karena kebiasaan itu hilang. Iya, Ini sepertinya Bu, kasus-kasus penyakit yang tumbuh berkembang itu sepertinya kayaknya karena pola yang menyalahi kodrat itu Bu, hmm, sehingga betul. timbullah penyakit-penyakit. Penyakit, Ya ya. teman-teman begitu tuh. Jadi banyak penyakit yang sekarang berkembang karena kebiasaan yang menyalahi Salah, kodrat tubuh kita. ya. Lalu cara sembuhnya gimana? Sederhana, balik lagi ke kodrat Ngikutin, alamiah Bu ya, ya. Kayak ngikutin tadi, pola itu. bangun pagi, Sarapan, sarapan pagi yang bagus, tidur siang, jangan tidur sore, tidur lebih awal gitu Bu ya, ya. itu. Dan makan malam, malam itu jangan makanan yang berat-berat. Sepertinya kita kembalikan ke kodrat alamiah tubuh manusia, insya Allah kayaknya malahan Sehat, sehat lagi Bu ya. ya. Dan itu sepertinya tanpa obat Bu. Oh iya, bahkan mandiri jadi. Iya Bu, Ya. iya. Nggak pakai ongkos. Iya. Nah ini juga sepertinya terkait, Ibu sering kali menyebutkan ada beberapa ramuan disesuaikan berarti Bu ya. Ibu sering menyebutkan begitu. Ini Ya, makannya malam kalau nih, ini siang ya, nih kayak gitu Bu. ya pada jam-jamnya organ itu, Iya Bu ya. gitu. Hmm. Jadi sebelum tidur Heeh. siang, sebelum Hmm. tidur siang kan liver tuh, ya Hmm. minum temulawak merilang gitu. Ya, 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 ya. Nah, kalau sore ya minum mengkudu Heeh. untuk paru-paru Iya. gitu, Nah itu Ibu jadi karena paru-paru itu, jam iya, 3, 5 heeh, minum kudu iya. ya. Terus Ibu sering menyebutkan juga untuk detoksifikasi Pagi, kan Bu tuh. pagi Nah, kudu laos, iya. tak kencur untuk Nah, lambungnya. nah, Malam mau nah. tidur gagan melawak sambil loto. Nah, ini tuh Nah para gitu-gitu. praktisi jamu nih luar biasa Bu nih. Ya cuman ngikutin itu Ngikutin. karakter dari Mm-mm. satu tanaman untuk apa. Mm-mm. Jam-jamnya berapa, Mm-mm. wes itu, Iya. makluk situ. Gagan kan ginjal Bu ya. Ginjal Ginjal, jam berapa, lemah ya, dan kuatnya ya, gitu Bu ya. Temulawak kan liver ya, jam jam berapa, berapa gitu gitu. Bu Jadi ya. betul. Terus
mengkudu pernapasan jam berapa gitu Hmm. Bu ya. Nah ini luar biasa teman-teman. Jadi terkait ramuan juga seperti itu. Iya. Ada tambahan lagi Bu? Nanti lagi. Oh nanti lagi. Nah Nanti teman-teman, lagi. bagi yang saya yakin sih ini hal besar menurut saya sih, walaupun dulu jadi kebiasaan, dulu sih nggak hal besar, sekarang ini sepertinya hal besar. Yang kurang paham, ingin lebih paham silahkan komen. Ya, Nanti kita jawab. jawab. Ya, mudah-mudahan ada komunikasi berkelanjutan sehingga ini jadi menyebar lebih luas gitu Bu ya. Ya, amin. Iya, Amin. sehingga kita bisa lebih bijaksana, sehat. Lebih sehat, Iya, sederhana iya, tanpa iya. uang ya, Ya. tanpa ongkos. Terima kasih Bu Ya. Enda, ilmu pengetahuan yang sudah di-sharing. Insya Allah manfaat buat kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi